Saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudhu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudhu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Memang ternyata banyak sekali kesesatan dari pola pikir Ustadz Saiful Karim ini menurut analisa kami. Karena dia ingin tampil beda dengan gaya berislam yang melenceng dari apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Misalnya dalam hal wudhu dan sholat 5 waktu. Semoga video ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Kali ini Pak Saiful Karim membahas tentang wudhu dan sholat. Mungkin sahabat netizen penasaran apa yang akan dia katakan. Mari kita simak bersama-sama dan tonton sampai habis ya. Kemudian jangan lupa untuk berikan komentar kalian di kolom komentar video ini. Apa sih wudhu itu? Jawabannya sama, seragam. Pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudhu bersuci? Karena banyak orang ambil air kemudian dibasuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki, lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu. Ada yang salah nggak di sana? Gak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu badan saya suci? Air kencing masih di dalam. Berak pun gak keluar semua, masih di dalam. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan satu tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter. Taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudhu kayak gitu? Ya wudhu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudhu tingkatannya tingkatan permulaan. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi, wudhu artinya berpisah. Saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudhu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudhu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau gak saya ajarkan wudhu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan, dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Jarang yang mau. Sahabat netizen, gimana sih wudhunya dia? Mungkin ada di sini murid atau pengikut dari Pak Saiful Karim yang sudah belajar wudhu versi Saiful ini. Tim Studio Islam pengen banget loh belajar wudhu sebagai pengetahuan wudhu tingkat makrifat yang manunggal langsung bersama Tuhan. Ataukah jangan-jangan wudhunya seperti Oten yang dikenal dengan istilah baptis selam atau baptis api? Ada-ada aja ya. Nah, sahabat netizen, di sini kalian bisa menilai sendiri bukan bahwasanya Pak Saiful Karim ini memang orangnya anti mainstream. Dia tidak mengikuti yang populer atau mengikuti suara terbanyak. Dia tidak menyukai hal-hal yang lazim. Namun, dia lebih menyukai wudhu menurut versinya sendiri. Namun sayangnya tidak ada bukti yang dia tunjukkan dan hanya klaim semata. Nah, sobat netizen, mari kita lanjut ke bab sholat.
kalau wudhu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikirin urusan kamu sendiri, mikirin cicilan, penting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan, untungnya Tuhan diam. Coba kalau Tuhan itu rewel, ketika bilang tadi kamu sholat, iya, menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kata Tuhan, dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kamu sembah ya pikiranmu sendiri. Kamu sibuk saja dengan pikiranmu sendiri. Aku tidak merasa disembah oleh kamu sedetik pun. Nah, sahabat netizen, ini penting loh untuk kita ketahui bersama. Insya Allah kami tim Studio Islam akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara sholat yang khusyuk. Simak sampai selesai ya video ini, jangan di skip-skip. Yang pertama, kita akan mengomentari dulu pernyataan Bapak Saiful Karim yang nyeleneh karena dia seolah-olah sudah seperti Tuhan. Dia berani menghakimi tentang diterima atau tidaknya ibadah sholat seseorang. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah menghakimi sholat seseorang, sementara orang ini sudah seperti Tuhan saja. Apalagi dia sudah men-charge bahwa sholat dan wudhu seperti itu tidak akan diterima. Banyak umat Islam yang awam dengan agama mereka malah di-justice seperti ini, seolah-olah ibadah yang mereka kerjakan itu sia-sia belaka. Na'udzubillah. Sholat itu memang harus menggunakan pikiran ya Pak Saiful Karim yang tinggi ilmu spiritualnya. Hanya orang mati yang tidak sholat karena sudah tidak memiliki pikiran lagi. Allah berfirman di dalam Al-Quran agar sholat hambanya diterima, yang pertama-tama yang sahabat netizen lakukan yaitu harus yakin. Sebab yakin itu datang daripada Allah dan keraguan-raguan itu datang dari setan. Yakinlah bahwa salat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengikuti firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Maksud dari ayat ini bahwasanya seorang muslim wajib mengetahui arti dan makna apa yang diucapkannya dalam sholat. Jika seorang muslim mengerti apa yang dia ucapkan, tentu pikirannya tidak akan kemana-mana seperti apa yang dikatakan oleh Pak Saiful Karim ini. Justru seorang muslim yang tahu arti bacaan sholat yang ia baca, maka jiwanya akan memaknai apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga dia akan taat kepada Allah dan tentunya lebih khusyuk dalam ibadahnya. Cobalah hafalkan bacaan sholat sekaligus mengetahui artinya. Niscaya pikiran kalian tidak akan kemana-mana, dan itu yang dinamakan sholat yang khusyuk dan sholat yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman di dalam Quran surah Toha ayat 120 dan surah Al-Ma'un. Perintah Allah di sini yakni untuk mengerjakan ibadah sholat wajib dengan sabar. Sekalipun kalian tertinggal 1 atau 2 rakaat, jangan pernah terburu-buru. Tetap selesaikan proses wudhu dengan cara yang benar dan sabar. Maka sholatnya akan diberikan kehusyukan dan kesabaran dalam mengerjakannya. Jangan menghardik atau menyakiti anak yatim. Jangan lupa terhadap orang-orang miskin. Jika seorang muslim sudah paham apa yang tim Studio Islam jelaskan mulai dari pertama, kedua dan ketiga, insya Allah hatinya akan jauh dari sifat ria, sebab ia telah mengerti hakikat apa yang dia kerjakan dan menjadi golongan orang-orang yang beriman dan dicintai Allah. Justru bisa jadi sholatnya orang Indonesia ini malah lebih besar nilai amalnya, karena umat Islam di Indonesia dalam sholat harus mengucapkan perkataan yang bukan dari bahasa mereka sehari-hari, berbeda dengan bangsa Arab yang memang sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Namun mereka berusaha mencari tahu arti, makna dan menjiwainya di dalam sholat mereka. Tentu akan menguras pikiran agar mengetahui perintah dan larangan Allah, sehingga Allah akan mengkaruniai pahala yang berbeda juga nantinya. Semoga demikian ya sahabat netizen, insya Allah. Nah, sahabat di sini sudah mengerti ya bagaimana cara sholat khusyuk dan mendapat rahmat serta ampunan Allah. Aqimah sholat tadi zikri tidak tercapai. Bagaimana bisa mengingat Tuhan kalau kita gak tahu yang diingat? Bukannya Nabi Muhammad juga untuk bisa sholat mi'raj dulu.
jumpa dulu dong dengan yang mau disolatin, baru sholat, nyembahnya jadi lurus. Maka di Quran dikatakan fa'akim wajhaka lidini hanifa, luruskan wajahmu kepada yang kamu sembah. Betul begitu. Boro-boro lurus, ulak belok. Tapi kalau sudah salam, lihat orang gak sholat, mulai mengkritiki orang. Bukan mikirin sholat saya dampaknya apa, bukan mikirin sholat saya sudah sholat belum, terus saja menyerang pihak lain. Makanya kalau wudhu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikirin urusan kamu sendiri, mikirin cicilan, penting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan, untungnya Tuhan diam. Itu namanya populer. Sementara jika kita mengikuti Kiai Saiful Karim ini, malah banyak sekali teori yang ia salahkan dari tata aturan terdahulu. Dan menurutnya yang benar hanya versi dia, karena menurut aturan spiritualnya saja. Namun tidak ada bukti yang bisa dia praktekkan, sehingga hanya membuat jemaat yang mendengar semua perkataannya malah bingung, bahkan bisa sampai ke tingkat murtad, karena secara persuasif dia mengecilkan hati jemaat yang mulai ragu terhadap ajaran Islam. Bagi kami, orang seperti ini bukan memberi pengajaran yang layak dalam Islam, tapi membuat jemaat Islam meninggalkan agamanya pelan-pelan melalui jalan keraguan-raguan. Jika tidak murtad, paling tidak menjadi sesat. Dan lebih parahnya lagi, paling banyak jemaatnya dari kaum perempuan, kaum yang mudah termakan fitnah Dajjal di zaman akhir ini. Kalau berbicara tentang haji secara populer, pusing kali aku. Wah, panjang sekali ya video kali ini sahabat netizen. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat agar tidak mudah tertipu dengan ulama-ulama usuk, ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan umat yang banyak bertebaran dan bermunculan di akhir zaman ini. Nah, demikian video dari kami, semoga bisa diambil manfaatnya dan menjadi sarana edukasi serta menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita untuk lebih logis, realistis, dan sistematis agar menemukan kebenaran yang hakiki.